Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin juga selamat siang, atau mungkin selamat sore, atau mungkin selamat malam pada rekan-rekan semua. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah elektronika navigasi, yaitu yang masih berkenaan dengan mengukur kecepatan laju kapal. Nah, yang bagian 2 yaitu menggunakan teknik acoustic correlation technique. Oke, sebelumnya kemarin, sebelum materi ini bahwasanya kita sudah membahas bagaimana mengukur kecepatan kapal dengan metode medan elektromagnetik dan tekanan air. Tekanan air kayak gitu kan. Yang ketiga ini yaitu dengan teknik acoustic correlation teknik. Pembacaan kecepatan laju kapal dengan teknik ini dengan menggunakan korelasi sinyal akustik. Sinyal akustik itu sinyal suara. Nah, ini biasanya digunakan untuk sensor yang menggunakan model sinyal suara untuk mendeteksi jarak. Gitu. Nah, gambarnya seperti ini, misalnya ada pemancar, dipancarkan, ada sistem memancarkan sinyal sinyal suara. Nah, ketika sinyal suaranya itu mengenai sebuah objek, gitu, misalnya mengenai semua objek, maka sinyal suara itu akan mantul, mantul ke sini. Nah, ketika pantulan suaranya itu akan ditangkap oleh bagian penerima. Tentunya ada sensor sendiri juga, jadi ada bagian pembangkit suaranya untuk dipancarkan. Terus kemudian suaranya itu akan memantul dan akan diterima oleh bagian penerima. Tentunya ini memang butuh rangkaian yang khusus ya, dalam artian itu karena sinyal suaranya ini kecil sekali, mungkin kita juga nggak bisa dengar, telinga kita kayak gitu. Nah, dari situ data yang diterima pun juga kecil, maka perlu rangkaian tambahan khusus untuk menguatkan sinyalnya sehingga bisa dideteksi. Nah, seperti ini contohnya, yaitu pada sensor jarak menggunakan ultrasonik ya, itu HCSR04 gitu. Jadi ketika ini dikasih trigger, maka akan menghasilkan sinyal suara yang dikeluarkan. Kemudian akan ketika dia mengeluarkan sinyal suara, trigger gitu ya, istilahnya mengaktifkan, dia mengeluarkan suara, dia akan menghitung. Nah, sistem tentunya menggunakan sistem mikroprosesor gitu ya, atau microcontroller atau sistem counter kayak gitu. Dia akan menghitung. Nah, dia akan menghitung 1, 2, 3, 4. Ketika ini mengeluarkan suara, dia akan menghitung 1, 2, 3. Ibaratnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dianggap bahwasanya suaranya ini balik lagi. Nah, suaranya balik lagi di sini ya. Nah, kemudian ini dibaca, mungkin kondisinya kalau ada perubahan dari low menjadi high atau high kembali menjadi low kayak gitu, maka ngitungnya tadi itu berhenti. Nah, sampai hitungan berapa tadi saya menghitung sinyalnya itu sampai kembali. Nah, dari situ nanti akan dikonversi menjadi sebuah jarak, atau ini dianggap kalau kita ngitungnya itu dalam sekian mili dalam sekian waktu gitu kan ya, mili detik, maka di situ akan diketahui T-nya berapa dari pancaran ini sampai diterima lagi sinyal suaranya itu. Sehingga dari situ akan kita tahu berarti jarak saya sensor ini terhadap halangan objek yang ada di depan itu berapa. Dari T yang didapat tadi, dari dipancarkan sampai diterima kembali.
Teknik ini dengan cara menggabungkan sifat gelombang suara di air laut dengan teknik korelasi. Nah, ini dasar prinsip kerja seperti itulah. Seperti apa kalau di dalam ini apa untuk laut? Nah, pengukuran kecepatan dilakukan dengan bottom tracking untuk kedalaman 200 meter. Nah, jadi apa ya? Dengan model ini, dengan sinyal suara itu bisa sampai kedalaman 200 meter. Tentunya ya tadi harapannya itu sinyal suara dipancarkan, kemudian akan mengenai dasar laut dan akan ada pantulan suara yang naik ke atas sehingga akan ditangkap. Dari situ nanti akan ketahuan. Ini adalah gambar yang sebelah kiri. Ini adalah mode transducer atau sensor yang dipakai pada kapal. Kalau kita lihat, modelnya memanjang seperti ini ya. Nah, tentunya ini biar mudah untuk memasangnya, mungkin ada dratnya di sini, masang ke arah ke bawah. Nah, ini kalau kita amati ini bagian bawahnya, di sini itu ditunjukkan di penampang bawahnya di sini. Ini ada dua lingkaran. Dua lingkaran ini adalah pemancar dan penerima. Itu tadi sensor ini seperti ini, pemancar dan penerima. Ini dipakai, ini ada pemancar, ada penerima. Nah, ini yang umumnya dipakai di kapal. Gitu. Nah, ini berdasarkan referensi buku bisa mencapai kedalaman 200 meter dasar laut kayak gitu. Nah, berarti dari permukaan air laut sampai ke dalam itu sekitar 200 meter. Namun bila tentunya semakin dalam, jadi seperti ini, misalnya ternyata pancaran sinyalnya ini halangannya jauh gitu, tidak ada halangan atau mungkin di tempat terbuka, maka sinyalnya ini nggak akan kembali karena suaranya nggak natap atau nggak terbentur dengan objek ini kayak gitu. Maka dia akan lepas ke sana karena nggak ada objek di depan, halangan di depannya. Maka di sini mungkin akan dikasih batas jika saya ngitung sampai sekian T atau tidak ada sinyal balikan, maka dianggap jaraknya jauh sekali, gitu ya, mungkin sekian. Nah, ketika ini objek yang kita geser ke belakang semakin jauh, nah, tentunya sinyal suaranya atau ekonya itu akan lemah. Nah, beda dengan ketika ini mendekat gitu. Nah, begitu juga ketika lebih dari 200 meter bisa jadi sinyal sinyal echo ya ini ya yang masuk di sini ke feedbacknya itu ketika melemah atau kedalaman lebih dari 200 meter, maka sistem secara otomatis berpindah ke weather tracking. Nah, ini ngomongnya kalau di sistem di kapal, nah, akan berpindah ke weather tracking dan akan menghasilkan kecepatan kapal terhadap massa air yang kedalamannya sekitar 12 meter di bawah lunas kapal. Transducer mentransmisikan pulsa energi pada frekuensi 150 kHz dari dua elemen piezokeramik aktif yang disusun di garis belakang dan belakang kapal. Jadi di kapal tidak cukup kalau cuma satu saja, bisa untuk mengukur kecepatan itu menggunakan dua sensor. Nah, kalau sebenarnya kan sensor ini untuk mengukur jarak nih. Mengukur jarak. Nah, kalau cuma satu ya berarti mengukur jarak dari atasnya sampai ke bawah saja. Belum bisa untuk mengukur kecepatan. Maka diperlukan sebuah atau dua sensor jarak. Nah, nanti akan dibandingkan istilahnya perbedaan dari sinyal yang sensor 1, channel 1 dengan sensor channel 2. Dari situ akan bisa dihitung berapa ini jeda sinyalnya kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Untuk teknik korelasinya itu
ada sinyal suara. Jadi pada kapal itu ada 2 sensor yang terpasang, itu sensor jarak tadi ya, sensor jarak di bagian depan, sensor 1 ini, dan di bagian belakang, sensor 2. Nah, ketika sensor 1 itu akan mensensing, maka didapatkan misalnya ini adalah gambar grafik permukaan dasar laut, permukaan dasar laut di bawah ya, itu dasar laut, atau mungkin yang tadi bagian masa air laut sekitar 12 meter. Nah, dari channel 1 akan menyensing. Nah, karena ini ada jeda, ada jarak ya, ada jarak antara sensor 1 dan sensor 2 ini, ada jarak penempatannya, maka tentunya ada jeda ini. Nah, sinyal yang dihasilkan kan sama ini bentuknya, cuman beda waktunya karena bisa jadi ini kan jalannya ke depan. Sensor 1 dulu, kemudian selang berikutnya ini bergerak, maka akan sensor 2 mendeteksi dengan sinyal yang sama. Permukaan laut akan memantulkan sinyal dengan delay sebesar T. Nah, tergantung pada bentuk permukaan laut. Uniknya, echo atau feedback sinyal yang kembali, data yang terbaca, yang diterima merupakan fungsi dari posisi saat dari tiap elemen sensor dan kecepatan kapal. Sinyal echo pantulan dari channel 1 identik sama persis dengan channel 2 kalau kita amati ya. Nah, di sini nah ini sama. Ini sama. Nah, begitu juga yang ini sinyalnya. Ini sama. Nah, cuma beda ini. Tetapi terlambat sebesar T waktu tunda. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Karena penempatannya ini jaraknya berbeda. Misalnya di sini ada batu nih di bawah sinyal sensor 1. Dia deteksi batu, kan naik ada batu di sini. Nah, di sensor 2 ini belum mengenai batu tadi karena kan laju kapalnya ke sana, ke depan. Nah, ketika jalan ada batu, ada terdeteksi ada batu, maka ini sinyalnya naik. Kemudian bergerak ke depan sana, ganti sensor 2 yang mengenai batu. Nah, maka sensor 2. Nah, tentunya beda waktunya, ada selang ini. Jeda antara perbedaan sensor 1 dan sensor kedua. Ya, gitu. Nah, dari sini perbedaan di sini bisa kita ketahui ini kecepatannya berapa dari kecepatan kapal ini. Nah, dengan rumus seperti ini. Nah, kita cari dulu waktunya. Nah, T sama dengan setengah kali S dibagi V, atau S dibagi V dikali setengah. Di mana S itu jarak antara elemen penerima. Maksudnya ini, jarak antara sensor 1 dan sensor 2 itu adalah S. Nah, kita perlu ditetapkan jarak penempatan ini berapa meter pada kapal itu, sensor 1 dan sensor 2-nya ini. Gitu. Harus kita tetapkan jaraknya. Nah, maka T-nya nanti akan diketahui berapa. Nah, sehingga ketika T diketahui, atau mungkin kita menggunakan sistem microcontroller atau sistem penghitung waktu gitu ya, maka ketika sinyal ini deteksi, kemudian kita deteksi sinyal yang berikutnya, oh ini sama, maka akan diketahui oh ini T-nya sekian. Sehingga kita akan bisa menghitung kecepatannya berapa, kecepatan kapal, yaitu dengan rumus setengah kali S, S adalah jaraknya yang tadi, kemudian dibagi T-nya tadi. Sehingga akan ketemu kecepatan dari dari kapal itu berapa. Kalau masih dalam ukuran meter, berarti T-nya detik, maka V-nya ini ukurannya mungkin dari meter per detik kayak gitu. Kecepatannya adalah meter per detik. Kita jadikan mungkin kilometer per jam, sehingga kemudian kita konversi lagi ke knots. Nah, ada hitungan sendiri untuk ke knots. Kemarin sempat kita bahas ya, untuk awal-awal kecepatan itu bahwasanya berapa knots itu berapa kilometer per jam.
Nah, ini untuk skema rangkaian dari sensor menghitung kecepatan kapal dengan menggunakan akustik, teknik korelasi akustik gitu. Nah, dari sini frekuensi 150 kHz, kemudian ini ada limiter itu pembatas ketika frekuensinya itu lebih dari itu akan dipotong atau dibatasi. Kemudian dia akan menggerakkan atau mengaktifkan sensor itu tadi, sensor suara piezokeramik element. Nah, ini yang channel 1 dan channel 2, di jaraknya adalah S itu tadi ya. Nah, kemudian itu akan dibaca masuk ke amplifier. Amplifier itu penguat karena sinyalnya tadi yang kecil, dikuatkan, kemudian akan dibaca gitu. Sehingga akan bisa ketahui ada speed signal dan sample speed signal. Nah, kemudian ini depth channel, nah ini untuk kedalaman ya. Dari sini akan masuk ke sini, urutannya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, ini mengeluarkan kan ya, berarti untuk frekuensi keluar, 2 juga ke sini keluar. Ya, yang 3, 4 ini yang masuk ke sini clock unit atau ke sistem pengolah datanya. Dari situ nanti akan diketahui dan untuk teknik korelasinya. Di sini ada sistem pengolah korelasi datanya tadi, kemudian akan dilempar ke bagian speed unit mengolah datanya, sehingga nanti akan diketahui berapa ini kecepatannya, sehingga untuk akan ditampilkan pada analog atau jarum penunjuk kecepatannya berapa. Nah, juga mungkin juga ditujukan ke digital speed dalam tampilan digital dan lain-lain. Ketika dapat data dari sini bisa ditampilkan di analog atau di digital atau di yang lainnya. Di sini juga akan diketahui berapa kedalaman dari permukaan laut tadi gitu, dasar laut. Ada berupa data analog dan data digital. Nah, begitu tadi pembahasan berkenaan dengan bagaimana mengukur kecepatan kapal menggunakan data akustik teknik korelasi. Nah, mungkin buat latihan, buatlah program aplikasi untuk menghitung kecepatan dengan teknik korelasi sinyal suara, di mana ketika nilai dari S dan T sudah diketahui. Nah, jadi nilai S dan T sudah diketahui, mungkin di input manual. Nah, pilihan aplikasi bahasa pemrograman menggunakan Visual Studio, Delphi, MySQL, dan lainnya. Nah, dari sini akan saya coba contohkan menggunakan Visual Studio ya. Visual Studio. Nah, tentunya kalau memang belum punya ini bisa ini menginstal dulu bahasa pemrograman untuk Visual Studio. Nah, seperti ini, new project, pilih yang Windows Form Application, Visual Basic, itu ini saya kasih nama menghitung kecepatan kapal. Nah, itu aja. Oke, saya simpan di foldernya di ini sudah ya, di elektronik navigasi Visual Studio. Oke. Nah, akan muncul form seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu. Di sini ada bagian propertiesnya. Kita cari teks program menghitung kecepatan kapal. Nah, ini sudah berubah di sini ya. Nah, di sini sudah berubah. Oke, kalau tadi kita lihat di sini yang dibutuhkan rumusnya adalah T S. Nah, nanti kita berarti di sini perlu T
Kita cari label. Kita, mohon maaf, ntar bisa coba lagi ya. Bisa ini. Label. Oh, pakai label yang ini aja, label. Nah, ini bisa. Nah, kita ganti di sini teks. Kita kasih apa? T ya tadi, T sama S. T-nya berapa? Kita isi seperti ini. Nah, mungkin kita besarkan fontnya biar kelihatan. Mungkin 16 di bold. Oke. Kemudian setelah itu copy, ada T, ada apa tadi, satunya S, jarak ganti S, dan lagi V adalah kecepatannya. Oke, dan kita input ya di sini nanti nilai dari T, S, dan ininya. Kita cari text box. Untuk input data itu menggunakan text box. Nah, ini text box di sini. Kita isi awalnya 0 biar kelihatan, mungkin kita atur di sini fontnya. Nah, ini font 16 juga. Ini ya. Nah, kita ganti dengan namanya diganti name. Nah, ini text box apa itu? T. Nah, text box T. Kita copy, kita paste. Ini kita ganti teks, namanya text box S. Copy untuk memberi satuan ke sini. Satuannya adalah apa ini? Nah, ini kasih teksnya, ini satuannya adalah T titik. Copy lagi, klik kanan ya untuk copy tadi, paste. Di sini satuannya adalah meter. Oke. Kemudian kita perlu menampilkan hasil perhitungannya di sini. Nah, copy lagi. Nah, di sini. Nah, ini kita rubah dulu. Ini nilainya 0, hasilnya. Nah, kita beri namanya, kita rubah. Nah, namanya adalah name ya di sini, cari propertiesnya di sini. Name hasil V. Nah, seperti ini. Oke, untuk menghitung kita perlu aksi tombol. Nah, aksi tombol, kita cari tombol. Nah, ini button. Nah, button. Klik di sini. Nah, ini ya, kita kasih button hitung. Button hitung. Mungkin fontnya kita atur biar kelihatan. Warnanya kalau mau diganti juga bisa.
biru ya, yang navy. Nah, ini kita ganti tulisan buttonnya itu kita ganti hitung. Hitung itu di teks mungkin ya, di mana teks kita cari teks. Nah ini teks kita ganti di sini. Hitung. Hitung salah, hitung. Oke. Oh ini. Saya simpan dulu ya. Simpan. Oke. Ini formnya. Klik di sini atau di sini form 1 kita ganti di sini. Program menghitung kecepatan kapal. Oke. Di sini nanti kita akan menghitung sesuai rumusnya ini. Rumusnya mana ya? Tadi ini. Rumusnya ini. V sama dengan mungkin kita rumus. V sama dengan setengah kali S T. Oke, kan di sini. Nanti ada S, terus kemudian T. Oke, mungkin di sini kita buat variabel dulu namanya dim apa ya? T as double. Double itu pecahan. Gitu, tipe data double artinya dia bisa bilang pecahan. Dim as double juga. Double itu berarti nanti kan dalam meter ya, S itu jarak dalam meter bisa koma kayak gitu. Dan dim hasil kecepatan. Nah, ini kalau buat variabel nggak boleh ada spasi, makanya bisa dikasih untuk pemisah dikasih dengan garis bawah as double juga. Oke, ini nggak perlu ya tadi ini ya buttonnya. Jadi untuk masuk ke sini tadi klik 2 kali dihitung ini, klik di buttonnya maka akan masuk ke sini. Kita baca dulu nanti input di text box ini T dan S-nya. Oke. Berarti T sama dengan di text box itu isiannya berupa string, maka kita harus rubah dulu ke dalam bentuk bilangan. File text box. Nah, ini T titik teks. Nah, itu. Begitu juga S sama dengan file text box S titik teks. Tadi rumusnya V adalah hasil bukan ini ya, atau ini V-nya aja kita ganti V gitu. Nah, V sama dengan apa tadi rumusnya adalah 0,5 setengah dikali T dibagi S. Ya, seperti itu tadi. Atau salah? Oh, pembaginya adalah T. Maaf. Sekali S dibagi T. Kemudian kita tampilkan di sini. Ini namanya ada label hasil V. Nah, di sini kita kasih komen pembatas ini
label hasil V ya, ini titik teks sama dengan string ya kayaknya, int ya, atau float int atau string ya. Terus coba gini, string v. Nih, kita simpan dulu, coba kita jalankan. Ini misalnya T-nya adalah 2 detik, jaraknya 10 meter. Ya, kita hitung. Ini 2,5. Nah, di sini muncul nilai di kemungkinan jaraknya adalah 2,5 meter per detik. Nah, ini bisa kita isikan lagi juga, mungkin berapa nilainya, koma juga bisa. Ini koma jaraknya berapa, 22,7 meter. Nah, di sini juga bisa kita hitung nilainya berapa. Nah, begitu. Nah, silakan nanti dicoba. Nah, baginya T ya. Ya. Baik. Mungkin begitu, nanti bisa dicoba buat program sederhana ini. Bisa bebas, bisa pakai Delphi bisa, Visual Studio bisa, atau bahasa pemrograman yang lain. Mungkin begitu materi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Terima kasih sudah mengikuti sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.